Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Iki, saksi kunci ungkap kronologi. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah maksudnya? Di warung. Di warung? Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Iya. Kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Ya kalau dia mempunyai informasi seperti itu untuk membuka data ini, ya baiklah kita kami sudah cek itu sebenarnya. Jadi semua pihak-pihak yang punya keterangan kalau ingin mengungkap kejahatan ini, ya kami berusaha untuk ketemu, dan kalau memang dibutuhkan perlindungan ya itu jelasnya. Ini kan yang mengungkap kejadian yang sebenarnya. Itu dia memberitahukan kepada orang tua almarhum Eki. Hingga kemudian bisa diamankan 8 orang. Ini dari 2 orang ini. Nah, kalau dari 2 orang ini kemudian bukan di pengadilan, itu adalah merupakan kewenangan hakim. Jadi kalau hakim menganggap mungkin untuk keselamatan atau keamanan tidak perlu dihadirkan, maka sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan di BAP. Jadi yang disampaikan oleh saudara Aib dan saudara Dede ini adalah merupakan kesaksian kunci sehingga bisa mengungkap kasus ini. Yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong, dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina Cirebon dan Iki yang terjadi pada tahun 2016 masih menjadi perhatian publik. Saksi kunci dari peristiwa tragis tersebut kini muncul dan menjelaskan kronologi kejadian yang menewaskan pasangan tersebut. Saksi kunci ini juga mengonfirmasi bahwa salah satu daftar pencarian orang DPO yang telah diamankan adalah sosok yang berada di tempat kejadian. Saksi kunci bernama Aif, 30, warga Kabupaten Bekasi, mengungkapkan kejadian tersebut. Ia menyatakan dirinya sedang bekerja di sebuah bengkel dan tempat cuci mobil Stiam yang terletak di lokasi kejadian saat pasangan kekasih tersebut diserang oleh sekelompok remaja yang sering nongkrong di depan tempat kerjanya. Aif menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika Eki dan Vina melintas dengan mengenakan seragam bertuliskan XTC. Mereka langsung diserang oleh para pelaku yang sudah berkumpul di depan tempat Aif bekerja. Para pelaku menyerang dengan batu, lalu mengejar korban menggunakan 4 sepeda motor hingga ke flyover, tempat di mana kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. Saksi juga menyebut bahwa salah satu terduga pelaku, Peggy Setiawan alias Perong, ada di lokasi kejadian dengan sepeda motor Suzuki berwarna pink, milik salah satu remaja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Aif mengenali para pelaku karena mereka sering berkumpul di sebuah rumah di depan bengkel tempatnya bekerja saat para pelaku ditangkap polisi. Aif memastikan bahwa para terpidana dan DPO adalah anggota geng motor yang sering berkumpul di dekat tempat kerjanya. Meskipun mengenali wajah para pelaku, Aif tidak mengetahui nama-nama mereka.
Polisi telah menetapkan 8 pelaku dalam kasus ini, dengan 1 diantaranya masih di bawah umur. 7 pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara pelaku di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan kini telah bebas. Polisi masih mencari 3 DPO lainnya, namun 1 diantaranya, EG, telah berhasil ditangkap. Z10, POLD Jawa Barat, masih memburu 2 dari 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Muhammad Rizky atau Eki yang sudah buron sejak 7 tahun lalu. 1 pelaku, yakni Pegi Setiawan atau Perong, sudah ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. 2 pelaku lain yang masih buron ialah Andi dan Dani, ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Komisaris Besar Suryawan, Rabu 22 Mei. Vina menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan 11 pelaku yang merupakan anggota geng motor di Cirebon. Eki, kekasih Vina Cirebon, juga tewas dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu. 8 pelaku sudah ditangkap polisi, sementara 3 lainnya masih buronan. Kasus ini mencuat kembali setelah kisahnya diangkat dalam film berjudul Vina. Sebelum 7 hari, keluarga korban pun menanyakan kelanjutan pengusutan kasus pembunuhan tersebut karena 3 pelaku lainnya belum juga bisa ditangkap. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Jules Abraham Abbas menambahkan bahwa Pegi Setiawan ditangkap di Bandung saat bekerja sebagai buruh bangunan. Penangkapan Pegi dilakukan tim Polda Jabar dan Bareskrim Mabes Polri saat ini. Pegi sudah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan, tandasnya. Sementara itu, 8 pelaku yang sudah ditangkap, 7 diantaranya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Akasandi, Sudirman, dan Supriyanto. 1 pelaku lainnya, yaitu Saka Tatal, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Media Ambruk Telegram kawal kasus Vina, beredar viral berita tentang penangkapan Pegi Setiawan alias Pegi Perong, buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky Rudiana alias Iki, 16. Polda Jawa Barat menyatakan Pegi hanyalah kambing hitam